Halo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Dr. Yanti Miranda dalam program Kata Dokter yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Seperti kita ketahui, bulan Oktober merupakan bulan peduli kanker payudara atau Breast Cancer Awareness yang diperingati oleh seluruh dunia. Selain memiliki dampak kesehatan, kanker juga memiliki dampak psikologis, terutama dalam kualitas nutrisi serta kualitas hidup daripada pasien. Penurunan nafsu makan dan anoreksia yang sering dialami oleh pejuang kanker seringkali berujung dengan kondisi kaheksia. Dan berdasarkan data, 50-80% pasien kanker mengalami kaheksia. Kaheksia ini harus ditangani dengan tepat karena kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk mentoleransi pengobatan dan mengatasi efek samping dari kemoterapi. Kondisi kaheksia ini juga dapat dicegah dan diatasi. Untuk itu, di spesial episode Kata Dokter kali ini kita akan membahas mengenai A Nutrition Guide for Cancer Warrior bersama dengan beberapa narasumber hebat kita tentunya pada malam hari ini. Saat ini telah hadir di studio bersama saya seseorang yang sangat saya kenal dengan baik, sangat menjadikan inspirasi juga buat saya. Beliau juga seorang cancer survivor, ya. Siapa lagi dia kalau bukan Mbak Shahnaz Haq, selaku brand ambassador dari Nutrican. Wah, seneng banget ya kita ketemu lagi ya. Aduh, aku rasanya udah lama ya. Berjuta-juta purnama tampaknya. Nanti aku mau tanya macam-macam sama Mbak Nas nih. Dengan senang seputar sebagai seorang yang survivor di bagian untuk cancer ini yang menurut kita hanya sebagian orang saja yang bisa melewati masa-masa ini. Hebat. Nah, di sini juga kita kedatangan dua orang narasumber lagi. Yang pertama adalah seorang dokter Magister Gizi pastinya. Beliau adalah Dr. Dedianto Hengki Saputra. Magister Gizi, ini ada di belakangnya ada lengkap deh AIVO klinis. Benar nggak nih dok, AIVO-nya? Wah, ntar aku mau tanya AIVO itu apa gitu ya. Nanti kita akan tanya juga seputar seperti apa sih nutrisi-nutrisi yang baik, nutrisi-nutrisi yang baik untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang menderita kanker. Ya. Nah, di samping dokter Dedi ini ada juga loh mbak-mbak yang cantik banget malam hari ini. Kalau ngelihatnya seperti pemain Korea ya Mbak Nas? Iya banget. Oke, kita kedatangan juga seorang narasumber. Beliau adalah seorang apoteker pemirsa. Beliau adalah Mbak Fania Olga. Bener ya Mbak Fania? Ya, betul. Aduh, aku kayaknya pernah lihat di TV gitu. Terima kasih ya bertiga sempat untuk hadir di studio kita hari ini. Kita mau bincang-bincang sedikit nih seperti apa sih mengenai kanker ini, bagaimana nutrisi yang baik atau menggait juga kepada pemirsa seperti apa yang harus dikonsumsi bagi mereka-mereka yang mengalami kanker ya. Kita bisa sharing sedikit seputar itu dan mungkin juga sebelumnya saya juga mau bertanya dulu kepada pertama-tama ke dokter dulu ya. Sebelum saya tanya ke Mbak Shahnaz yang banyak nih. Dokter, tadi saya sempat membahas bahwa kalau seseorang yang terkena kanker biasanya pasti akan mengalami kondisi yang namanya kaheksia ini. Ya. Ini mungkin masyarakat di luar sana masih belum terbiasa dengan kata-kata ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu kaheksia itu dokter? Jadi kalau kita ambil dari artinya ya, per kata ya. Jadi sebetulnya kaheksia itu dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Ya, kakos dan heksis. Kakos dan heksis. Ya, kakos sendiri artinya buruk. Heksis itu artinya adalah kondisi. Jadi kalau kita gabung secara sederhana adalah kondisi yang buruk ya. Jadi kalau kita bicara definisi kaheksia secara menyeluruh ya khususnya pada kondisi kanker tentunya berarti adalah suatu kondisi yang buruk ya, yang ditandai ya nomor satu adalah penurunan berat badan secara ekstrim. Ekstrim. Betul. Nah, timbul lagi pertanyaannya, ekstrim itu seperti apa? Harusnya ada batasannya. Jadi dikatakan ekstrim adalah apabila terjadi penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelumnya dalam waktu 12 bulan atau makanya 1 kita tahun. suka melihat orang-orang juga kalau berat penderita kanker tuh badannya jadi kurus banget gitu kan ya. Betul sekali. Oke, lanjut dong. Menarik sekali nih. 5% nih turun berat badannya. Iya, berarti yang nomor satu ada penurunan berat badan ya. Baik. Nomor dua disertai dengan penurunan nafsu makan. Ya, jadi
istilah medisnya adalah anoreksia. Kalau kita bicara penurunan nafsu makan, berarti kita berbicara bahwa pejuang kanker atau pasien kanker ini tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Baik. Berarti kurang, ya. Pertanyaannya lagi adalah kalau kurang itu berapa? Dokternya udah tahu loh kayaknya. Aku mau nanya apa? Pertanyaannya lagi adalah gitu. Oke, pertanyaannya lagi bagaimana? Kita bedah ya satu-satu ya. Iya. Nah, jadi kalau kurang itu dikatakan bahwa seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya, ya. Jadi kebutuhan gizi itu sehari-hari kita sebut sebagai kalori ya. Satuannya adalah kalori. Itu kurang dari 70%. Ya. Ya, selama 10 hari atau lebih. Baik. Ya. Jadi ada yang berat badannya turun, lalu ada yang turun nafsu makannya. Konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya adalah pejuang kanker atau pasien kanker akan kehilangan tidak hanya berat badan, tetapi juga massa otot dan lemak. Oke dok, Nah. kan tadi dikatakan bahwa dia pertama mengalami penurunan berat badan, kemudian juga tadi dikatakan bahwa biasanya disertai dengan anoreksia. Betul. Nah, sehingga karena anoreksia itu makanya berat badannya semakin lama semakin menurun, ditambah memang dia memiliki sel kanker di tubuhnya. Betul. Nah, dok, sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seperti ini apa aja sih dok faktor-faktornya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara kaheksia, itu kita bicara namanya sindrom. Sindrom. Kalau sindrom itu adalah kumpulan gejala. Baik. Ya. Nah, kumpulan gejala yang disebabkan oleh multifaktor. Nah, faktornya apa saja? Saya ngomong satu-satu lagi ya. Saya orang Baik cerita dok, gitu ya. satu-satu dok. Oke. Lambat-lambat, pelan-pelan Yang dok. pertama adalah Ya. tadi Dokter Yanti menyebutkan adalah faktor sel kanker ya. Iya. Ya betul. Nomor satu adalah faktor sel kankernya itu sendiri. Baik. Jadi sel kanker itu akan merangsang tubuh kita, menstimulasi tubuh kita untuk memproduksi suatu zat yang namanya protein sitokin. Oke. Nah, sitokin ini adalah protein yang merangsang peradangan atau inflamasi. Baik. Nah, Ya, biar nggak keriting, jadi biar masyarakat, jadi si kanker menghasilkan sitokin yang membuat sel peradangan ya. Ya, jadi sel kanker itu merangsang tubuh kita melepaskan sitokin. Baik. Nah, jadi sitokinnya itu sebetulnya dalam kondisi normal itu ya dibutuhkan oleh tubuh. Iya sebenarnya Tetapi kan. pada saat jumlahnya sangat besar atau sangat tinggi, itu saya ibaratkan adalah tubuh kita itu seperti terbakar ya, inflame. Baik. Karena tinggi sekali inflamasinya. Nah, sitokin yang tinggi dampaknya apa? Nomor satu, dia akan merangsang pusat makan di otak kita, di Baik. daerah hipotalamus, Oh, sehingga keinginan untuk makan itu akan menurun. baik. Keinginan makan itu akan menurun karena si sitokin tadi ya, yang Betul. prosesnya sudah disebutkan. Ya, Nanti itu baru satu faktor kan Baru dok? satu. Ja- Faktor keduanya jangan dijawab dulu dok. Oke. Nanti biar pemirsa penasaran ya. Baik. Nah kita akan kembali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa, kembali di Kata Dokter, kita masih membahas tema mengenai A Nutrition Guide for Cancer Warrior. Nah, tadi sempat kita berbicara dengan Dokter Dedi, sempat terputus nih. Saya masih penasaran faktornya ada berapa sih gitu kan? Baru 2 ya tadi Mbak Fania, Mbak Nas. Oke, coba deh yang pertama tadi kan itu sudah jelas nih mengenai si sitokin tadi. Nah, yang kedua ini apalagi faktor-faktornya dokter? Jadi kita bicara masih sebenarnya faktor pertama adalah sel kanker itu sendiri Baik. yang mencetuskan atau menstimulasi sitokin. Di mana sitokin tadi saya jelaskan dia menekan nafsu makan. Di satu sisi sitokin itu membuat tubuh kita itu menjadi lebih boros energi. Baik. Jadi Itu capek. Iya. Jadi kalau saya suka cerita, sebetulnya tubuh pejuang kanker itu kalau saya ibaratkan tubuh Ya. kita adalah mobil. Jadi mobilnya itu jadi boros bensin. Betul. Menjadi mobil sport. Dan terkadang jadinya sih kita melihat kondisi pasien-pasien itu memang lemah ya. Betul. Tidak ada gairah, kadang-kadang Ya. kurus karena anoreksanya tadi. Betul. Nah, yang kedua itu tadi sudah bilang dia menghabiskan bahan bakarnya nih. Iya. Nah, Jadi di akhirnya- satu sisi nafsu makannya ditekan, di satu sisi sebetulnya tubuhnya lebih butuh banyak makan. Baik. Karena tadi efek sel kanker. Sekarang yang kedua, faktor yang kedua adalah kita tidak bisa melepaskan adalah faktor terapi. Betul. Jadi para pejuang kanker itu akan menjalani terapi. Jadi kalau kita bicara tentang terapi kanker, baik itu kemo, radioterapi ataupun operasi misalnya, ya kita tidak lepas dengan yang namanya efek samping dari terapi itu Baik. sendiri. Baik. Ya, jadi kalau kemoterapi ya mungkin nanti juga Mbak Sanas akan banyak cerita gitu ya, bahwa mencetuskan efek samping misalnya mual muntah, ya, kemoterapi, atau juga mungkin timbulnya diare, ya karena selama terapi.
Atau juga mungkin penyerapan dari zat-zat nutrisi itu menjadi berkurang atau menjadi menurun. Ya, misalnya pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi di daerah usus, misalnya seperti itu. Yang ketiga faktornya adalah sebetulnya faktor psikis ya. Psikis ya. Iya, jadi kalau kita bicara pejuang kanker, ya tidak lepas dengan namanya ya stres, Betul, pastinya, berat badan turun, depresi pasti. depresi, betul. ya kan. Jadi apa namanya, yang pastinya yang satu lagi adalah yang seringkali menjadi momok ya di masyarakat kita adalah mitos. Nah, itu tuh Ya, yang menimbulkan ketakutan Betul. bagi para pasien maupun pejuang kanker untuk makan. betul. Ya, jadi kalau makan katanya memberi makan sel kanker. Nah, hari ini makanya kita bahas tuntas nih masalah makan-makan, nutrisi-nutrisi, biar mungkin di luar sana bagi para pejuang kanker bisa lebih mengetahui apa yang baik dikonsumsi atau tidak. Nah, saya mau tanya dulu yang survivor nih, Mbak Nas apa kabar? Sehat, Dok. senang Makasih. banget. Mbak Nas, Ya. cerita sedikit dong. Ya. Sebelum kita mau tanya, aku mau tanya bagaimana Mbak Nas bisa menjadi survivor seperti ini. Kita tahu ya, kanker ovarium itu bukan hal yang kanker yang sepele ya. Iya. Maksudnya memang termasuk ganas sekali karena memang kanker itu ada stadium-stadiumnya. Iya. Dan saya tahu Mbak Nas bukan tipe orang yang mudah menyerah, itu sudah pasti saya tahu, itu dari dulu saya kenal beliau. Tapi mungkin Mbak Nas bisa share kepada pemirsa di rumah juga bahwa bagaimana pertama kali begitu terdiagnosis itu, kemudian apa yang Mbak lakukan sehingga mungkin bisa memotivasi orang untuk seperti Mbak Nas nih gitu. Cerita dong Mbak Nas. Baik, Dok. Jadi mungkin ini menjadi sebuah hadiah dari langit karena memang keluarga kami itu dekat sekali dengan kanker. Baik. Jadi ibu, nenek, dua adik ibu, tiga adik ibu meninggal karena kanker. Baik. Jadi dari pohon keluarga pihak ibu itu erat sekali hubungannya dengan penyakit. Walaupun belum bisa dibuktikan bahwa genetika begitu ya, karena memang itu masih ada sebuah penelitian yang lebih lanjut. Tapi memang faktanya di keluarga kami Baik. dari garis ibu itu yang sedang kami hadapi. Baik. Dan dari Oh, jadi tiga mamah memang ada ya. ibu, nenek, dan tiga adik ibu meninggal karena kanker. Nah, kemudian dari pengalaman itu, ibu saya kan kalau ovarium kan nggak ketahuan ya di dalam. Kalau payudara kan Bisa teraba teraba. pada saat lagi Betul. mandi. Baik. Lymphoma juga kelihatan bengkak Betul, begitu ya. betul. Nah, kalau ovarium itu memang ketahuan sekarang 5 bulan kemudian meninggal karena udah stadium 4. Baik. Kanker ovarium itu dekat hubungannya dengan payudara karena kita membicarakan di bulan Oktober ini adalah kesadaran tentang kanker payudara. Makanya memang mungkin yang perlu untuk diberikan kepada semua yang sedang menyaksikan adalah sakit tidak sakit kita mesti periksa. Betul. Apalagi kalau di dalam keluarga kita terbukti ada beberapa orang yang meninggal karena kanker. Nggak ada salahnya untuk Betul, periksa betul, gitu betul. ya. Banyak orang yang menghindari buat periksa karena takut ketahuan. Loh, kan periksa memang untuk tahu. Betul. Ini yang harus benar-benar Iya. pemirsa juga mengerti bahwa nggak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Kadang-kadang saya suka, kenapa nggak mau periksa? Misalnya kita kalau wanita kan pap smear ya, Ya. untuk tahu. Kalau payudara mungkin bisa macam-macam, ada USG, ada mamografi. Nah, kalau Mbak Sanas waktu itu melakukan pemeriksaan pas tahap dari pap smear ya, keluar diagnosis itu Enggak. atau Karena ada gejala ovarium lain? tidak bisa melalui pap smear kan, Oke. karena ovarium di dalam, kecuali itu adalah kanker leher rahim. Oke. Yang saya alami adalah ovarium, Oh, kemudian itu bukan, oke, maksud saya pada saat kita melakukan screening bulanan, kita kan biasa kalau wanita setiap setahun sekali melakukan screening ya untuk pap smear dan sebagainya. saya Atau ketahuan memang waktu itu belum menikah. oh, Jadi tidak akan mungkin ada yang namanya nah, bisa mengetahuinya dari mana? tidak Menarik nih. mens. Oke. Ya, jadi Tuhan Maha Baik, letak kanker saya dan jenisnya itu tidak dia mampet lah, mesinnya jadi mampet Baik, gitu ya. baik, baik. Di usia produktif, bukan di masa menopause, pasti ada gejala dan dokter waktu nanya langsung di keluarga ada yang kena kanker. Ada, siapa? Ibu saya meninggal kanker ovarium, besok periksa. Iya, udah ketemu lah gitu. Langsung. Terus pemeriksaan screeningnya adalah CA125, cancer markernya, untuk mengetahui angka tersebut dan karena ketahuan di awal maka Ya. cepat sekali. Dan stadiumnya Nah, dari itu awal. yang Betul. membuat saya akhirnya selalu memberikan
sebuah penguatan, inspirasi, dan agar mereka tidak takut untuk datang ke dokter buat periksa walaupun mereka tidak sakit. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya di anggota keluarganya itu sudah ada Iya. yang memang pejuang kanker. Nah, panjang jadi pendek ceritanya adalah dengan pengalaman ibu meninggal, maka saya mesti cerdas Betul. untuk melakukan tindakan secepat mungkin. Betul. Kanker itu penyakit medis, bukan mistis. Baik. Jadi jangan pergi ke dukun. Pergilah ke dokter. gitu loh. ini pelajaran yang mesti kita tarik bahwa hati-hatilah untuk melakukan tindakan pemeriksaan ya. Percaya dengan siapa dan tindakan apa yang harus dilakukan itu penting sekali. Iya. Tapi aku masih banyak nanti pertanyaannya Mbak Nas. Kita lanjut di segmen berikutnya ya. Pemirsa pasti penasaran nih seperti apa sih cerita panjang mengenai ceritanya Mbak Nas ini seputar sebelumnya beliau adalah seorang penyintas daripada kanker ovarium. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Dokter. Ya pemirsa, menarik sekali ya. Tadi sempat terputus, kita masih membahas dan kembali lagi di Kata Dokter. Tentunya masih membahas mengenai A Nutrition Guide for Cancer Warrior bersama PT Kalbe Pharma. Nah tadi saya sempat terputus dengan Mbak Nas bahwa wah ceritanya tuh betul-betul untungnya kedetek dari awal ya Mbak. Jadi periksa dan memang karena ada gejala yang memang tidak lazim pada umumnya, kemudian memeriksa diri dan akhirnya terdiagnosis. Nah, lanjut sedikit Mbak, bagaimana lanjutannya? Sebetulnya sih datang ke dokter bukan kedetek karena rutin periksa, karena ada masalah tidak menstruasi di usia produktif, Baik. nyari tahu dan ketemu, akhirnya diketahui dan ditangani sejak awal itu jauh lebih baik daripada stadium 4 seperti ibu saya. Iya, Maka itu udah nggak bisa ditolong. Biasanya kalau operasi juga udah ditutup lagi, nggak Iya. bisa diapa-apain. Baik. Nah, yang saya tahu memang seperti yang Dokter Dedi sampaikan, badan mengurus habis gitu. Aku berarti sekarang 70 dulu Wow. 48. Ada waktu pertama Pada kali. waktu itu bagus sih, model banget badannya, ragawati banget gitu ya. Tetapi ya nggak sehat Iya, kan. betul. Nah jadi otomatis saya juga selalu mengatakan kepada teman-teman pejuang kanker, makan. Makan memang susah. Pada saat akhirnya memilih tindakan medis bukan alternatif, punten ya, bukannya menentang alternatif, Betul. tetapi kan kanker itu kejar-kejaran sama waktu. Betul. Maka kalau dia pergi ke dokter pasti ada tindakan medis selanjutnya. Kecenderungannya akhirnya suka sariawan. Nah, sariawan itu nggak satu, tapi semulut. Jadi nelen makanan tuh kayak nelen gajah, susah banget. Sariawan, semulut, makan susah, berat Iya. badan turun. Jadi makin jadi. Nah, terus jadi gimana tuh? otomatis akhirnya Nutrican ini pasti akan bisa menjadi jalan keluar. Oke. Karena kalau badannya mau siap perang, maka badannya mesti kuat kan? Pada waktu dulu terdiagnosis Mbak, langsung mendapatkan informasi mengenai produk nutrisi ini atau Nutrican bagaimana? ini adalah cerita ketika 3 tahun yang lalu saya bergabung dengan tim Nutrican dari Kalbe untuk membantu semua nutrisi para pejuang kanker. Baik. Karena memang akhirnya ya dok, kadang-kadang gini nih, kita hidup di era digital 4.0, Iya. maka semuanya lewat internet. Baik. Orang lebih percaya sama kata influencer daripada kata dokter. Iya. Makanya kita harus selalu Betul. Nah, itu memberikan informasi ya. Betul. Itu sebabnya bergabunglah kita berjalan bersama untuk menyelamatkan nyawa melalui nutrisi. Betul. Bahwa ada orang stadium 4 tapi dengan nutrisi yang baik dia memperpanjang loh hidupnya dan itu udah terbukti. Ada beberapa juga yang kena stadium 4 di usia sepuh. Kita nggak usah nyebut nama ya. Akan tetapi dengan mental yang baik, semangat yang luar biasa, Oke, betul, keluarga betul. membantu dan cara makan yang baik. Nah kalau cara makan mesti Dokter Dedi nih Ya. menyampaikan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa memang nutrisi itu penting ya, Dokter Dedi. Makanan-makanan juga penting karena kita memang udah nafsu makan turun. Kalau nutrisi makan yang kita asup juga makanan yang nggak baik, nggak mengandung nutrisi yang cukup, so pasti akan makin sulit di badan kita. Nah, bagaimana kalau dari segi makanan, Dokter? Cerita banget nih bagaimana sebenarnya makanan-makanan tertentu apa saja yang kira-kira dapat menjadi yang bagus dikonsumsi atau juga mungkin ada yang mungkin harus dihindari bagi mereka-mereka pejuang kanker atau bagi masyarakat yang memang sehat
Ya. supaya tidak terkena, ya kan? Ya, ya. Pencegahan maksudnya, ya kan? Kalau kita bicara tentang pantang makan ya, bagi pejuang Saya ingat kanker. nenek saya kalau pantang-pantangan ya. Ya, biasanya pejuang kanker suka dipantang ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan Betul. itu. Padahal Mau makan tadi aja Mbak udah Anas, bagus. iya Mbak Anas bilang mau makan aja Udah syukur. gitu ya. Ha-ha. Jadi nomor satu adalah bagi pejuang kanker yang makannya susah, apalagi badannya udah kurus gitu ya, Betul. jangan dipantang-pantang. Ya, jadi biarkan pasien atau pejuang kanker memilih makanannya dan biarkan mereka makan. Iya, walaupun mungkin terkadang itu kayaknya junk food atau apa, biarkan dulu deh ya. Yang Iya. penting dia mau makan dulu. Betul. Iya kan? Ya, karena fokusnya adalah nomor satu, energi masuk ke badan. Oke, energi masuk ya. Iya. Dok, kalau misalnya nih kita melihat ya pasien-pasien yang sudah memang terdiagnosis kanker misalnya gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa ya ini nutrisi-nutrisi ini bagus banget nih kita konsumsi gitu. Seperti yang kita hadapi sekarang misalnya Nutrikan yang Mbak Sanas juga sudah mengkonsumsi ini. Pasti ada dong hal-hal tertentu yang tidak kita dapatkan di luar sana. Mungkin apakah memang ada zat-zat ini memang lengkap tercantum di dalamnya atau di dalam zat-zat ini memang ada fungsi-fungsi khususnya. Misalnya Sebelum dokter Dedi Iya. jawab ya, sebelum dokter Dedi Penasaran jawab dia. adalah 1 gelas Nutriken itu sama dengan 1 piring nasi plus lauk pauk. tuh. Jadi nggak glek-glek dok. Jadi kalau pada waktu itu kan ada gangguan Iya. tuh kadang-kadang menelan kan Iya. ya. Mungkin karena ini juga bentuknya ya. Iya. Ini sebenarnya bentuknya seperti apa juga ini mungkin nanti dijelaskan sama Mbak Fania ya. Iya. Tapi dokter bisa menjelaskan dulu kepada saya sebenarnya nutrisi apa yang harus dikonsumsi dan ternyata nutrisi itu juga tercantum ada di sini gitu loh. Ya. Nomor satu adalah bahwa manusia itu tidak bisa hidup hanya dari satu sumber nutrisi. Betul. Ya. Jadi nggak bisa misalnya makan sayur aja. Betul. Sayur sehat nggak? Sehat. Tapi kita tidak bisa mengandalkan misalnya dari serat dan vitamin saja. Iya. Jadi artinya apa? Bahwa ya semua manusia termasuk pejuang kanker itu butuh keragaman nutrisi. Kalau kita bicara keragaman nutrisi, artinya nutrisi makro, karbohidrat, protein, lemak harus ada. Baik. Vitamin mineral Tetap harus harus tersedia. ada. Betul. Dan minumnya air juga harus cukup. Nah, kalau kita mau makan itu semua, misalnya kita juga menderita kanker, terus kemudian kita juga nafsu makannya juga nggak ada, turun. Betul. Kayaknya harus mengumpulkan semua menu seimbang. Tadi kan sulit ya Mbak Nas ya? Iya, betul. So, makanya memang solusinya bagus juga Mbak Nas bilang Iya. 1 gelas cukup untuk sekali makan, kata Mbak. Iya. Betul. Jadi salah satu Penjelasan. tantangan bahwa pada pejuang kanker itu memang Iya. disarankan adalah makan dengan sumber energi yang tinggi. Makan dengan sumber energi yang tinggi. Nah, Tapi- dijelasin tingginya seperti apa maksudnya Dok? Kalau kita bicara tinggi, yang ada di pikiran kita adalah makan 1 piring nasi dengan lauk yang banyak. Betul, ya? Nasinya pasti banyak orang Indonesia kan? Iya, ya mungkin untuk orang-orang yang sehat, Iya. yang menghabiskan makanan seperti Nggak ada itu tidak ada masalah. Betul. Tapi bagi para pejuang kanker itu jadi PR tersendiri. Ya, Benar. tetap. Jadi artinya apa? Bahwa kita harus memilih makanan yang memiliki energi yang cukup, yang besar, memenuhi keragaman gizi yang lengkap, tetapi tidak membuat effort pasien itu berat. Ya. Baik. Jadi pilihlah sumber energi yang memiliki densitas energi yang besar, tetapi dengan volume yang sekecil mungkin. Jadi cluenya kalau terdiagnosis susah makan, memang cari makanan-makanan yang kira-kira tidak memberatkan kita untuk mengkonsumsinya. Iya. Sedikit tapi sudah mencakup kalori semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya kan? Tiga-tiganya manggut nih. Nah, pemirsa di rumah apakah Anda juga mungkin masih ada pertanyaan menarik lagi nih? Kita akan bahas lagi ya saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa kembali di Kata Dokter, menarik sekali. Masih kita membahas mengenai Nutrition, a Guide for Cancer Warrior. Pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya, waduh, kalau seseorang terdiagnosis kanker, kemudian dia harus makan, dan nafsunya juga nggak ada anoreksia juga, kemudian berat badannya itu turun ya kan, karena anoreksia itu, sehingga nutrisi yang mau dimasukkan pun sulit ke dalamnya, jadi mau makan susah ya. Perlu nutrisi tambahan yang merangkum semua. Lanjut Dok yang tadi. Jadi semua apa aja tadi yang di dalam kandungan makanan apa yang harus kita konsumsi ini Dok? Satu lagi juga yang tidak boleh dilupakan adalah protein. Protein. Ya, tadi di awal waktu saya berbicara tentang gejala kaheksia adalah
banyaknya hilang protein kan. Betul. Otot Iya, ya. masa otot. Masa otot. Baik. Nah, masa otot ini perlu di recovery. Salah satunya adalah dengan memberikan makanan yang tinggi protein. Jadi protein ini juga fungsinya pastinya menjaga sistem imun ya, supaya Baik. pejuang kanker itu juga imunitasnya baik ya. Jadi tinggi protein, Tinggi protein. karena telur, ikan, daging baik itu nabati maupun hewani itu sangat diperlukan ya dokter ya. Iya. Oke, nanti saya juga mau tanya sama dokter nih, sebenarnya apa saja selain itu yang ada tambahan-tambahan lain kah? Mungkin vitamin kah atau apa yang perlu dikonsumsi, atau mungkin ada hal-hal yang nggak boleh dikonsumsi sekali untuk penderita-penderita kanker ini secara umum ya dok ya. Ya. Nah, tapi di sini juga saya belum bertanya Mbak Fania, sabar menanti. Aduh, Mbak Fania ini kita ngebahas tadi, pasti ini ada pakarnya loh pemirsa. Ini bagian yang meracik sepertinya nih. Oke, kalau kita bahas mengenai nutrisi yang disampaikan oleh Dokter Dedi, bahwa nutrisi itu penting bagi penderita kanker. Mbak Anas juga bilang bahwa saya cukup dengan nutrikan ini 1 gelas aja tuh sama dengan 1 makan 1 kali katanya. Nah itu sangat membantu, sudah pasti dong dengan orang-orang yang sulit untuk makan. Nah cerita dok, sebenarnya si nutrikan ini apa? Terus bagaimana sih pentingnya ini bagi para pejuang kanker dokter? Dokter tuh Mbak Fania, CV-nya mirip dokter ya. silakan Mbak Fania, Mereka. keasikan ya saya. Iya, jadi sebenarnya aku sedikit mau cerita ya dokter Yanti. Jadi Iya. sebenarnya kenapa sih kita tuh memformulasikan produk yang namanya Nutriken. Baik. Nah, jadi sebenarnya berawal dari kepedulian kita terhadap status nutrisinya pasien kanker. Nah, kalau seandainya berdasarkan data, sebenarnya sekitar 80-90% ini mengalami malnutrisi. Baik. Malnutrisinya ini lebih ke kurang gizi. Baik. Nah, karena tadi yang sebenarnya sudah disampaikan banyak oleh dokter Dedi, baik itu ternyata dari faktor kankernya, dari faktor terapinya, dan juga dari gangguan psikisnya. Betul. Nah, jadi kan makan jadi sesuatu yang challenging nih. Padahal kalau kita lagi sehat, kita makan tuh seneng banget. Gitu. Betul dok. Nah, makanya kita dari Kalbe Pharma menghadirkan Nutriken, jadi suplemen nutrisi yang padat kalori dan juga tinggi dari Baik. segi proteinnya. Si Nutriken ini nih saya ngelihat banyak sekali nih isinya ya Mbak Fania ya. Tinggi protein itu pertama kali loh ditulis tinggi protein. Kemudian juga ada 12 vitamin dan ada 8 mineral. Kemudian ada omega 3 yang sudah pasti kita perlukan di tubuh, dan juga sumber serat pangan. Nah, ini kan serat ya. Kalau kita makan sayur gitu kayaknya kalau lagi sakit aja susah, apalagi bagi mereka penderita kanker. Ini cerita sedikit Mbak, ini apakah memang sangat-sangat penting nih, seperti apa nih nutrisi yang esensialnya gitu? Iya, jadi pertama-tama terkait dengan protein itu sebenarnya yang harus ditambahkan oleh pejuang kanker. Karena kan tadi ketika pejuang kanker mengalami penurunan berat badan yang signifikan, berarti kan massa ototnya jauh berkurang ya dibandingkan dengan kita yang normal. Makanya biasanya pejuang kankernya jadi lemes, malas untuk ngapa-ngapain. Nah, makanya perlu asupan protein untuk mengembalikan massa otot yang hilang. Nah, selain itu juga biasanya makanannya nggak bisa yang terlalu bermacam-macam, karena biasanya ada yang ngelihat makanan ini kok jadi nggak selera. Makanya kita sudah dilengkapi dengan 12 vitamin dan 8 mineral, itu sebenarnya cukup lengkap ya. Lengkap ya? Ya, tapi memang masih tetap perlu ditambahkan juga dengan makanan lain ya. Kalau seandainya memang pasien kankernya masih bisa makan. Oke, ini ada 3 jenis aku lihat ya. Apa 2 nih? Ada rasa 2, ada 3. 3. Oh, ini rasanya ya? 3 Isinya? rasanya. Wah. Jadi Ada jeruk, stroberi, sama pisang. Pisang, betul. Bu Ana suka rasa apa? Pisang masihnya. Di sebelah sana udah pisang ya. Oke, jadi pasti sesuai selera ya, karena memang perlu juga zat untuk menambah selera dia ya. Jadi nggak seperti kita minum obat jadinya begitu kan. Oke, cerita mengenai masing-masing dari rasa ini, apa tujuannya, apa memang ada kelebihannya, atau apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah dari nutrisi ini? Iya. Jadi sebenarnya Nutriken ini kita hadirkan dengan 3 varian rasa nih Dokter Yanti. Jadi ada rasa, pertamanya kita melaunching rasa jeruk terlebih dahulu nih, tapi ternyata peminatnya banyak, jadi kita hadirkan rasa baru yaitu rasa strawberry. Dan yang paling terakhir ini kita
hadirkan rasa pisang. Pisang. Jadi favoritnya Kak Nas tuh sebenarnya yang baru kita launching. Itu Mbak Nas pasti request ya. Request itu sebenarnya ada request khusus ya, Dok. Soalnya senengnya ini kan bisa diminum hangat, bisa diminum dingin, bisa dibikin olahan, Dok. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa pakai air hangat ya? Iya. Oke, yang suka dibikin Tapi hangat. jangan yang melepuh. Tapi jangan yang panas. Hangat ya, hangat. Jadi sambil nonton TV ya. Ya. Jadi ini bentuknya kayak bubur gitu ya? Sebenarnya mungkin aku jelasin dulu ya. Takutnya kan tadi kita udah bilang suplemen nutrisi tapi nggak tahu bentuknya apa. Jadi Betul. sebenarnya Nutriken ini sebenarnya bentuknya seperti susu ya. Jadi serbuk susu. Jadi dia perlu dilarutkan terlebih dahulu nih. Waduh, Nah, cuma ada enak yang unik dari Nutriken. Jadi kalau karena kandungan proteinnya tinggi, jadi 1 gelas Nutriken nih, misalnya kalau ini Nutriken ini setara dengan 20 gram protein. Oke, satu box ini bisa untuk berapa kali makan? Bagus. Untuk 3 kali penyajian. 3 kali penyajian. Oke, jadi Satu box Iya. lebih. lebih ya? Untuk 3 kali penyajian. 3 kali Kak. penyajian. Satu kali itu 5 5 sendok. Iya. Oke, jadi ini artinya ada lebih dari 10 lah ya, sekitar segitu ya, 10 sendok. Jadi karena sekali pakai 3, Iya. 3 sendok. Enggak, jadi ini untuk 3 gelas Nutriken dan untuk setiap kali penyajiannya kita mencampurkan 5 Oh, sendok 15 pangkat. artinya ya. Iya. Baik, jadi di dalam satu box ini lumayan nutrisi untuk 3 hari. Ya, kalau misalnya dicampur dengan makanan pokok pastinya, ya kan? Jangan betul, lupa betul. untuk makanan pokoknya. Betul. Ini kan hanya membantu juga. Tapi dengan kita makan, nggak mungkin kita harus makan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak dalam waktu sekaligus. Itulah gunanya Iya, Nutriken ya. betul, iya. Nah, menarik sekali. Nanti kita akan kembali lagi bahas lagi seputar Nutriken nih sama Mbak Nas, Dokter Dedi, dan Mbak Fania. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa, kembali di Kata Dokter. Kita masih membahas Nutrition Guide for Cancer Warrior. Masih membahas seputar nutrisi ini dengan Mbak Fania. Tadi sempat terputus bahwa bagaimana sih cara penyajiannya, bagaimana cara membuatnya. Kan ini dalam bentuk kotak, kita nggak tahu nih sepertinya seperti apa. Ini tadi susu ya dikatakan ya. Jadi satu gelas harus memerlukan berapa sendok tadi? Tadi 5 sendok takar. 5 sendok, Lalu nanti bisa dicampurkan dengan air hangat sekitar 200 ml. Baik, air hangat ya pemirsa, kata Iya. Mbak Nas, jangan air panas ya. Iya. Air hangat sekitar 200 ml. Baik, setelah itu baru kita bisa konsumsi ya. Nah, kira-kira nih perbedaannya seperti apa sih Mbak Fania? Kan banyak ya di luar sana nutrisi-nutrisi. Kalau kita masuk ke tempat-tempat tertentu banyak sekali promo-promo nutrisi A, B, C, D. Aduh, banyak banget. Sampai bingung mau pilih yang mana. Nah, apa yang membedakan si Nutriken ini dari nutrisi yang lainnya? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa poin sih sebenarnya kenapa Nutriken ini unggul dibandingkan nutrisi-nutrisi yang lain. Pertama dari segi komposisi formulasinya itu Baik. sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasien kanker. Dan kedua, Nutriken ini memiliki kalori yang tinggi dan kadar protein yang tertinggi dibandingkan dengan suplemen nutrisi yang lain. Baik. Dan 100%-nya ini mengandung protein whey. Protein whey. Saya aja kayaknya baru dengar nih. Nah, Dokter Dedi jelasin dong, protein whey itu apa tuh? Ayo. Jadi sebetulnya kalau protein whey itu sejenis protein yang diambil dari susu sapi ya. Susu sapi. Ya, tetapi protein whey ini memiliki karakteristik yang lebih istimewa Baik. karena dia lebih mudah diserap dibandingkan bentuk sediaan protein lainnya. Jadi whey ini yang pertama dia mudah diserap sehingga kalau sudah mudah diserap dia akan cepat dipakai. Baik. Digunakan untuk sintesis protein di dalam Oke. badan. Itu yang pertama. Dia cepat diserap tubuh, itu yang paling penting. Betul. Banyak makan tapi kalau nggak diserap kan sulit untuk tubuhnya. sekali. Yang penting dia harus bisa cepat diserap karena tubuh memerlukan protein tadi. Betul. Baik. Ya. Apalagi dok? Yang kedua itu protein whey itu kaya dengan yang namanya kandungan asam amino rantai cabang. Aduh, kalau udah mulai rantai amino kita bercabang-cabang ya. Coba ceritakan mungkin bahasanya agak Iya. ini dok. Bagaimana Bahasa si awam ya. rantai amino ini bisa menyebabkan membantu pasien kanker nih? Ya, jadi asam amino rantai cabang adalah jenis asam amino yang menyusun protein ya sebetulnya Iya. dan banyak tersimpan di dalam otot kita. Iya. Kalau kita berbicara protein otot, ya jadi banyak sekali BCAA atau asam amino rantai cabang itu tersimpan di sana. Tetapi pada pejuang kanker kan tadi saya cerita ya, banyak protein otot yang hilang. Iya, betul-betul. Ya, pada saat protein otot hilang artinya banyak Masa ototnya juga berkurang kan masa tadi? otot berkurang berarti banyak asam amino rantai cabang yang hilang juga. Jadi perlu di recovery. Oke. Jadi dengan memberikan protein whey ini sebetulnya
ya kita juga selain merecovery otot, kita merecovery ketersediaan asam amino rantai cabang yang ada di dalam otot manusia. Baik, yang udah minum, yang udah cobain dan hasilnya sudah terbukti ampuh, pasti Mbak Nas cerita Mbak rasanya gimana, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsinya. Banyak orang yang akhirnya membuktikan bahwa Nutriken ini bisa menjadi teman perjuangan pada saat mesti kemo dan radiasi. Betul. Jadi memang kami punya hashtag itu adalah teman perjuangan karena kami menemani dan mereka tidak sendirian. Betul. Dan ada hormon yang disebut dengan Endorfin dan kalau dopamin. endorfin dan dopamin itu terbantu kalau memang dia makannya tuh makan enak. Makan enak kan bukan makan banyak lalu gitu. Iya, iya. Tapi makan enak adalah betul-betul dia ngerasa badannya baik. Dan kami tuh selalu mendorong bahwa pejuang kanker itu jangan makan sendirian karena betul, emosinya tidak stabil. Jadi kalau mau makan, kalau memang masih bisa jalan, makanlah bersama di meja makan. Bersama-sama keluarga. Atau kalau memang sudah ada di tempat tidur, keluarga memindahkan alat makan bersama-sama di kamar. Betul. Karena yang pertama adalah ini tips yang small thing but big impact gitu ya. Hal kecil tapi dampaknya tuh besar sekali. Tentang nafsu makan, emosi, kebersamaan, dan kita tidak pernah bisa menjamin bahwa usia orang itu sampai umur berapa. Iya, Mbak. Kalaupun akhirnya dalam perjuangan itu mesti digenapkan rezekinya dan pulang lagi ke kampung ilahi, ada legacy kebersamaan, ada obrolan yang enak. Karena dalam kehidupan pejuang kanker itu 80% adalah ngobrol apa aja. Jangan ngobrolin penyakit. Dan kalau ada yang datang, jangan nanya kenapa, kok bisa sakit, dosanya banyak sih. Nambah stres itu ya. nyakitin tau gak? Baik. Jangan gak usah banyak nanya, tapi banyak tertawa. Betul. Karena tertawa juga berpengaruh dengan salah satu hormon di tubuh, sehingga imunitasnya juga meningkat. Ya, jadi yang terpenting selain nutrisi yang baik kita konsumsi, juga memang kita juga nggak lupa untuk harus berdoa, karena itu yang paling penting bagi kita juga semua. Nah, kembali ke Dokter Dedi nih sekarang. Dok, kalau misalnya nutrisi, masih nutrisi, seputar nutrisi, kira-kira apa sih dok yang bisa nutrisi memberikan kapan waktu ini kita mengkonsumsi? Atau kapan waktu yang tepat bagi kita untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi tambahan seperti ini? Jadi sebetulnya kalau tantangan dari dokter ya, termasuk juga dokter gizi ya, itu adalah seringkali pasien itu terdeteksi mengalami gangguan gizi sudah terlambat. Jadi kansernya sendiri terdeteksinya sering kali terlambat Udah dan stadium lanjut ya. Ya gangguan gizinya pun terlambat. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya pejuang kanker itu harus mempersiapkan status gizinya seawal mungkin, sedini mungkin ya. Walaupun saat itu misalnya berat badannya masih bagus. Jadi sebetulnya tambahan suplemen nutrisi itu bisa diberikan ya sejak pasien mempersiapkan akan menjalankan terapi. Jadi supaya badannya itu menjadi optimal, status gizinya itu menjadi lebih baik, sehingga pada saat mendapatkan terapi ya baik itu kemo maupun radioterapi, badannya itu lebih kuat. Betul. Ya, sehingga artinya apa? Sehingga dosisnya tidak perlu dikurangi ya kan karena efek samping, atau yang paling berat ya terapinya harus dihentikan atau ditunda. Itu kan tidak mau ya. Jadi artinya apa? Bahwa persiapan dari status gizi ya pemberian suplemen nutrisi jika memang dibutuhkan, lakukanlah sedini mungkin. Lalu juga jangan lupa bahwa pasien-pasien atau pejuang kanker seringkali juga mengalami keluhan lain, misalnya kulit kering gitu ya. Baik, jadi betul. asupan hidrasi dari air atau juga mungkin tambahan nutrisi dari buah dan sayur juga itu juga Penting ya, dokter, sangat ya. penting supaya ya keluhan dari pasien ya termasuk di kulit yang kering itu juga bisa dikurangi atau ditambah. Oke, dok, sebenarnya nutrisi itu dengan dibahas tadi kita bisa tahu bahwa tujuan daripada pemberian nutrisi yang tepat itu pasti korelasinya dengan tadi dokter katakan dengan terapi supaya dia bisa bersamaan bekerja bersama dengan terapi yang diberikan oleh dokter-dokter, karena kita tahu bahwa terapi dokter untuk pasien kanker, baik itu kanker apa saja, payudara dan sebagainya, pasti berat sekali untuk diterima. Karena kan kadang-kadang berat untuk mereka konsumsi. Nah, seperti apa sih nutrisi yang baik yang kira-kira dapat meringankan? Nanti kita bahas lagi ya dok ya. Ya pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.
Ya, pemirsa, kembali di Kata Dokter. Nggak terasa sudah di segmen terakhir ya. Kita ngebahas masalah nutrisi ini. Wah, menarik. Rasanya mau terus dan terus bertanya kepada ketiga narasumber saya yang hebat ini. Oke, kepada Mbak Fania dulu nih. Aku tanya, Mbak Fania, kita sudah tahu nih sebenarnya dia banyak sekali nutrisi, banyak sekali zat-zat yang protein, semua yang dibutuhkan oleh suplemen ini banyak sekali manfaatnya. Dan memang dibutuhkan bagi orang-orang, terutama bagi mereka-mereka yang menderita kanker. Bukan berarti orang yang sehat juga nggak boleh mengkonsumsi ya, boleh Bisa. juga ya, nggak dilarang loh. Kalau bagi pemirsa di rumah mungkin yang ingin menjaga daya tahan tubuh, ya kan, ingin tetap bisa beraktivitas lebih Menaikkan baik. berat badan. Oh iya, bagi yang berat Iya, Dok. badannya sangat-sangat kurang dan susah sekali nih naik-naiknya, Iya, boleh bisa. bisa. Jadi bukan hanya untuk mereka-mereka yang menderita kanker aja. Nah, mau carinya di mana ini Mbak Fania? Iya. Jadi sebenarnya Dokter Yanti Nutriken ini sangat mudah didapatkan dimanapun. Jadi Iya? sebenarnya sudah tersedia di apotek, di Baik. rumah sakit, dan di beberapa rumah sakit pun yang memang melayani pasien kanker, kita sudah ada booth khusus untuk Nutriken. Oh, jadi mudah untuk didapatkan ya. Iya. Ini kalau segi biasa ya, kalau ibu-ibu tuh nanyanya tuh harga gitu kan. Ini terjangkau atau enggak nih? Aduh, tenang aja Dokter Yanti, nggak akan bangkrut ya kalau cuma buat beli Nutriken. Jadi benar-benar terjangkau harganya, dan sebenarnya tadi selain di apotek, di rumah sakit juga sudah tersedia di e-commerce. Jadi bisa sambil mantengin promo ya, kalau seandainya pengen lihat promo-promo dari Nutriken, juga biasanya ada promo juga kita di e-commerce. Nah, biasa kalau ibu-ibu kan promo, diskon menarik buat kita. Oke, mungkin buat Dokter Dedi ini, mungkin bisa memberikan tips atau merecap juga semua apa yang sudah kita sampaikan hari ini kepada pemirsa di rumah, bahwa mungkin kenapa sih nutrisi ini penting, kenapa tambahan suplemen juga ini penting sekali buat pemirsa, apalagi yang menderita kanker. Bukan berarti yang sehat nggak perlu ya. Ya. Ya, jadi bagi pejuang kanker, ya pastinya terapi kanker itu sangat penting ya, jangan sampai dilewatkan. Tetapi nutrisi jangan sampai diabaikan. Wah, kalimatnya enak, tetapi nutrisi jangan sampai diabaikan. Betul. Jadi keduanya itu harus berjalan bersama. Kenapa? Seperti tadi saya bilang bahwa keberhasilan terapi dari pejuang kanker itu salah satunya ditentukan oleh status gizi yang baik. Iya. Dengan gizi yang baik, tubuh pasien akan lebih optimal ya pada saat mendapatkan terapi ya, dan pastinya juga menurunkan komplikasi akibat gangguan gizi buruk. Iya. Salah satunya adalah infeksi, jangan lupa. Betul. Gizi buruk, infeksi, itu perlu nutrisi. Ya. Semuanya berakhiran. Apalagi nih dokter? Satu lagi Satu adalah, lagi. jangan tunggu mengalami gizi buruk Betul. baru kelimpungan, kerepotan untuk mengatasinya. Ingat ya bahwa semakin buruk status gizinya akan semakin sulit ditangani. Jadi persiapkan diri sejak awal terdiagnosis, persiapkan diri untuk mendapatkan nutrisi seoptimal mungkin. Iya. Sehingga pada saat menjalankan terapi hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang seperti itu. Betul. Dan jangan takut misalnya kalau ngeliat, aduh kita pakai nutrisi-nutrisi tertentu seperti misalnya Nutrikan, kalau dimakan nanti gendut nggak, Dok? Ibu-ibu suka takut ya, gemuk ya. Padahal sebenarnya nutrisi itu diperlukan oleh Betul. tubuh, menunjang kehidupan kita sehari-hari untuk aktivitas kita sehari-hari. Mbak Nas sekarang. Rasanya sih kalau misalnya udah jadi pejuang kanker nggak mungkin takut gemuk gitu kan ya. Malah Karena justru mengharapkan ya. badannya sendiri udah merosot timbangannya pasti Oke, gitu. Jadi sekarang- kalau misalnya penutup saya ya, Iya dong. kanker itu bukan kutukan. Anggap ini adalah sebuah pelangi yang mudah-mudahan akan datang ketika hujan turun. Dan kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang kena kanker, pasti yang sakit satu keluarga. Semuanya gelisah. Dan ini adalah dibutuhkan tentang bagaimana kekuatan dan kesehatan jiwa kita untuk menemani, baik sebagai orang yang mendukung, yaitu keluarga dan sahabat, maupun pejuang kankernya sendiri. Baik. Memang ternyata badan itu makin lama makin sakit, nggak bisa dipungkiri. Akan tetapi beda yang sangat signifikan, nyata sekali, jelas, pejuang kanker yang suka ketawa dengan yang suka menangis. Karena itu berbeda di semua aspek. Dia akan lebih mau makan kalau dia gembira hatinya. Dan para keluarga, sahabat tidak perlu meneteskan air mata di depan pejuang kanker. Karena kesedihan itu nggak usah dibagi-bagi lah. Yang dibagi-bagi itu adalah tawa dan bahagia. Saya setuju itu. Kalau memang ternyata Tuhan sudah menentukan bahwa
tanggal segini meninggal karena kanker, begitu anggap itu adalah sebuah hadiah. Karena kita semua mesti yakin penyakit ini akan menghapuskan dosa. Betul, betul. Kena kanker atau tidak, kita semua pasti meninggal. Ya. Tetapi kalau dalam pilihan mau meninggal dengan menangis atau meninggal dengan penuh, itu psikologi kematian ya, dengan penuh rasa bersyukur dan semakin dekat dengan Tuhan, mungkin saya akan mengatakan kepada semua yang ada di sini, kita akan lebih senang, kita tuh jadi dikasih lampu bahwa hati-hati, umurmu tinggal sebentar lagi, dibandingkan yang mendadak tatonya sehat, bugar, nggak ada apa-apa, kemudian besok meninggal. Ya, itu betul. tidak ada persiapan. Kita tidak pernah tahu karena Iya. nyawa tetap di tangan Tuhan ya. Betul sekali. Makanya mumpung kita masih hidup semua ini, hiduplah dengan baik-baik, berkomunikasi dengan baik-baik, kemudian mengkonsumsi yang baik-baik, Betul, hidup sayang. dengan baik dan jangan lupa tetap berdoa pastinya. Nah, Dok, kalau misalnya kita membahas terakhir nih, sebelum saya menutup, masih penasaran. Mungkin bagi orang-orang tertentu bahwa nutrisi atau gizi itu sulit sekali untuk kita sampaikan masyarakat, khususnya yang di pedalaman atau masyarakat awam. Bagaimanakah cara kita membantu mereka untuk mendapatkan nutrisi yang baik, sedangkan kita tahu masyarakat kita sebagian besar juga belum sepenuhnya hidup dalam kemewahan, hidup dalam berkecukupan. Nah, sedangkan nutrisi itu penting buat mereka. Kita masih suka lihat mungkin di berbagai medsos mereka menggunakan atau makan makanan hal yang sangat-sangat di bawah standar kesehatan. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Dok? Sebagai mungkin kita sebagai dokter bisa memberikan tips buat pemirsa menutrisi, memakan atau menggunakan nutrisi yang baik di kemudian hari dengan ya melibatkan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara makanan sehat itu tidak harus makanan mahal ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini dengan begitu kaya ya hasil bumi ya, sebetulnya kita bisa mendapatkan makanan-makanan sehat ya di sekitar kita gitu ya. Kalau kita bicara karbohidrat, kita bicara nasi. Kalau kita bicara protein, ya kita bicara tahu tempe. Betul. Ya, kalau kita bicara lemak, kita bicara alpukat. Jadi nggak perlu harus makan makanan yang selalu enak, yang penting itu mengandung gizi yang cukup baik. Betul. Tempe, Dan, ya. tahu itu adalah makanan yang sehat, walaupun lebih murah harganya. Begitu juga Saya dengan tahu. ikan. Betul. Karena kita negara Pencinta maritim. ikan. Iya, Betul betul sekali. sekali. Ini kalau ngebahas masalah itu lapar kayak sepertinya kita ya. Oke, terakhir mungkin Mbak Fania sebagai seorang apoteker mungkin bisa memberikan kira-kira tips apa nih buat kita bisa juga untuk memilih produk, kenapa kita harus memilih produk Nutrikan ini? Iya, pertama sebelum kita mengkonsumsi suplemen nutrisi tertentu harus pastikan bahwa yang memproduksinya ini adalah company perusahaan farmasi yang jelas, karena takut ada berbagai macam produk ya di e-commerce, tapi kita nggak tahu sebenarnya produk itu tuh bener nggak sih sesuai dengan kebutuhan kita dan apakah produk ini asli. Jadi selalu Betul. pastikan ketika kita memilih produk, baik itu membeli di e-commerce ataupun di apotek, kita harus memperhatikan terkait dengan keaslian dari produknya. Oke, kalau kita tahu ini produknya asli, dia ada scan barcode-nya ya? Ini Iya. apa ya? Ini sebenarnya ada informasi seputar produk juga sih, Dokter Yanti. Jadi kalau seandainya tadi mungkin belum pengen lebih tahu seputar Nutriken, pas Iya. udah beli nanti bisa scan di sini. Oke, jadi di sini kita bisa Iya. tahu jenis-jenisnya, mencarinya di mana, bisa juga untuk memesannya mungkin ya. Iya, Baik. betul. Dan pastikan ketika kita membeli masih kemasannya baik. Nah, itu Itu yang yang paling harus penting. ya, karena banyak Dan masih sekali tersegel. membuat banyak Palsu. peniru-peniru. Iya. Oke, Dokter Dedi terima kasih, Terima kasih. Mbak Syahnas terima kasih, Dengan senang. Mbak Fania juga terima Sehat kasih terus, Dok. sekali. Kita sehat-sehat semua ya. Amin. Mbak Syahnas juga semangat terus dan saya benar-benar salut dengan perjuangannya dan hebat sekali, patut diterima dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah ya. Pemirsa terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini dapat bermanfaat bagi Anda semua di rumah, baik itu bagi kita semua, keluarga, tetangga, atau bagi Anda para pejuang kanker. Saya Yanti Miranda Sari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
like a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene.